Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dia Sadia dengan NIM 2110060. Yang kedua ada Elis Nuraini 2111070. Yang ketiga ada Eka Tariska 2111003. Langsung saja ke pemaparan materi. Di sini ada inferensi dalam sistem pakar, forward chaining, dan backward chaining. Sistem pakar menggunakan teknik inferensi untuk membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Dua pendekatan utama adalah forward chaining dan backward chaining yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah spesifik serta seorang pakar. Salah satu komponen penting dalam sistem pakar adalah teknik inferensi, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Dua teknik inferensi yang umum digunakan adalah forward chaining dan backward chaining. Dalam dokumen ini akan dijelaskan definisi langkah-langkah penerapan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini ada definisi forward chaining, yang mana forward chaining ini adalah teknik inferensi yang dimulai dari fakta-fakta yang tersedia, kemudian menerapkan aturan-aturan untuk menghasilkan fakta baru sampai ditemukan kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan cara memeriksa fakta-fakta yang ada, lalu mencari aturan yang premisnya cocok dengan fakta-fakta tersebut, dan selanjutnya menambah fakta baru yang dihasilkan dari penerapan aturan tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang tersedia. Yang kedua, mencocokkan fakta dengan premis aturan. Yang ketiga, menjalankan aturan yang premisnya cocok dengan fakta tersebut. Lalu yang keempat, menambahkan fakta baru yang dihasilkan dari penerapan aturan. Dan yang terakhir, kita dapat menemukan kesimpulan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pada forward chaining. Kelebihannya yaitu efisien untuk menangani banyak fakta seperti masalah data driven dan data evidence. Pencarian solusi yang lebih cepat karena langsung menggunakan fakta yang ada untuk aplikasi data seperti itu, karena bersifat dinamis dan lengkap. Nah, tetapi di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu sulit untuk menangani masalah yang kompleks karena membutuhkan banyak aturan. Makanya di sini tidak cocok untuk masalah data seperti data evidence karena tidak lengkap, karena rentan pencaharian solusi terbatas pada faktor-faktor yang tersedia. Terima kasih. Selanjutnya, definisi dan penerapan backward chaining. Backward chaining adalah teknik inferensi yang dimulai dari tujuan atau hipotesis yang ingin dicapai, kemudian mencapai fakta-fakta yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara memeriksa apakah premis dari aturan yang ada cocok dengan tujuan, lalu mencari fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa premis aturan tersebut benar. Langkah-langkah penerapan backward chaining adalah yang pertama yaitu menentukan tujuan atau hipotesis yang ingin dicapai. Yang kedua, mencocokkan tujuan dengan premis aturan. Yang ketiga, jika premis aturan cocok dengan tujuan, cari fakta-fakta yang dapat membuktikan premis tersebut benar. Yang keempat, jika fakta-fakta ditemukan, maka tujuan tercapai. Dan yang terakhir yaitu jika fakta-fakta tidak ditemukan, cari aturan lain yang premis cocok dengan tujuannya. Lalu kelebihan dan kekurangan backward chaining. Kelebihan backward chaining yaitu lebih efisiensi jika tujuan atau hipotesis yang ingin dicapai sudah jelas.
dan menangani masalah yang data atau evidensinya tidak lengkap, dapat mengurangi jumlah aturan yang perlu diperiksa. Dan yang terakhir yaitu kekurangan backward chaining, tidak cocok untuk masalah yang tujuan atau hipotesisnya belum jelas. Pencarian solusi lebih lambat karena harus memeriksa banyak aturan, tidak efisien jika ada banyak aturan yang harus diperiksa. Lalu di sini ada perbandingan forward chaining dan backward chaining. Yang pertama, forward chaining cocok untuk masalah yang data atau evidensinya lengkap dan bersifat dinamis. Pencarian solusi lebih cepat karena langsung menggunakan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, backward chaining cocok untuk masalah yang tujuannya atau hipotensinya sudah jelas serta data atau evidensinya tidak lengkap, data mengurangi jumlah aturan yang perlu diperiksa. Dan ketiga, pemilihan teknik inferensi. Pemilihan teknik inferensi yang tepat tergantung pada karakter masalah yang dihadapi, ketersediaan data atau evidence-nya, serta tujuan atau hipotensinya yang ingin dicapai. Sistem pakar yang baik harus mampu menerapkan teknik inferensi yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi. Terakhir ada kesimpulan. Pemilihan teknik pemilihan antara forward chaining dan backward chaining tergantung pada karakteristik masalah dan kebutuhan sistem pakar. Kombinasi teknik dalam praktiknya sistem pakar seorang menggunakan kombinasi kedua teknik untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing. Forward chaining dan backward chaining merupakan dua teknik inferensi yang umum digunakan dalam sistem pakar. Forward chaining dimulai dari fakta-fakta yang tersedia dan penerapan aturan-aturan untuk menghasilkan fakta baru. Sementara backward chaining dimulai dari tujuan atau hipotensinya yang ingin dicapai dan mencari fakta-fakta yang dapat mendukungnya. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan teknik yang tepat tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Dan di sini ada referensi pembuatan materi untuk PPT yang dibuat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.